Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trihana Makfira, NPM 1981425. Kali ini saya akan membahas analisis bangunan vernakular yang ada di Kota Medan, yaitu Istana Maimun. Sejarah perkembangan Istana Maimun. Sumatera Utara merupakan wilayah yang sejak dahulu hingga sekarang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Selain karena letaknya yang strategis, faktor tersebut pula yang berhasil mengantarkan Sumatera Utara dalam jaringan perdagangan internasional. Ramainya perdagangan internasional di wilayah Sumatera lambat laun menjadikan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan politik. Dalam perjalanan sejarahnya, keadaan geografis tersebut yang melatar belakangi lahirnya kerajaan-kerajaan besar di Sumatera Utara, salah satunya yakni Kerajaan Delhi. Kerajaan Delhi mencapai puncak kekuasaannya ketika hadir perusahaan perkebunan dan kolonialisme Belanda di Sumatera Utara. Pada masa ini, Sultan Delhi mulai menunjukkan kejayaannya secara signifikan melalui pembangunan Masjid Raya Al-Masyhun dan Istana Maimun di Kota Medan. Istana Maimun merupakan peninggalan terbesar Kerajaan Delhi yang dibangun oleh Sultan Delhi, Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah yang merupakan keturunan Raja ke-9 Kerajaan Delhi. Terkenal dengan sejarah dan kemegahan desainnya, sejak tahun 80-an, Istana Maimun dibuka untuk umum sebagai objek wisata bersejarah. Istana Maimun kerap kali dikunjungi oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara. Istana Maimun menjadikan tujuan wisata bukan hanya karena usianya yang tua, namun desain interiornya yang unik. Bangunan istana ini memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu, Islam, Spanyol, India, dan Italia. Selain itu, Istana Maimun ini memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi. Sejumlah renovasi telah dilakukan terhadap pembangunan Istana Maimun, tetapi gaya arsitektural aslinya tetap dipertahankan. Arsitektur Istana Maimun. Istana Maimun dibangun 2 tahun sebelum pusat pemerintahan Kerajaan Delhi dipindahkan ke Kota Medan. Diperkirakan pembangunan istana dimulai pada tahun 1888. Pembangunan istana ini memakan waktu hampir 3 tahun lamanya dan mulai ditempati pada tahun 1891. Istana ini memiliki luas 2.772 meter persegi dan terdiri dari 30 kamar, balai ruang, dan dapur. Didesain oleh arsitek Belanda bernama Th. van Aert. Membuat arsitektur istana ini tidak luput dari pengaruh nuansa Belanda dan nuansa negara-negara Eropa dalam gaya arsitekturalnya. Desain Istana Maimun juga menggambarkan kebudayaan Melayu dan pengaruh India. Istana Maimun didominasi dengan warna kuning yang merupakan warna kebangsaan Melayu. Terkait lingkungannya, Istana Maimun berdiri di atas lahan yang berukuran kurang lebih 4,5 hektar. Istana dibangun menghadap ke arah timur dan timur laut. Pada sisi timur istana terdapat halaman yang sangat luas. Sementara itu, pada sisi utara istana terdapat taman yang berfungsi sebagai elemen dan memperindah kawasan istana. Pada sisi barat istana terdapat permukiman warga yang merupakan tempat tinggal para kerabat kerajaan. Pada sisi tenggara, berjarak sekitar 10 meter dari bangunan istana, terdapat bangunan bergaya arsitektur Karo tempat dipajangnya meriam puntung. Bangunan Istana Maimun terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian induk, bagian sayap kiri, dan bagian sayap kanan. Masing-masing bagian terdiri dari 2 lantai. Bagian sayap kanan tidak dibuka untuk wisatawan karena dihuni oleh ahli waris keturunan sultan. Pada saat Kerajaan Delhi masih memiliki kekuatan politik, lantai 1 bangunan merupakan area yang seluruhnya digunakan sebagai balai rumah besar yang berfungsi sebagai singgasana, sedangkan bagian belakangnya digunakan sebagai dapur. Bangunan sayap kanan lantai 2 digunakan sebagai ruang rehat dan kamar bagi keluarga dan kerabat kerajaan berjenis kelamin wanita, sedangkan sayap kiri digunakan untuk yang berjenis kelamin laki-laki. Istana juga memiliki beranda besar yang mengelilingi lantai 1 dan 2 istana yang berfungsi sebagai tempat bersantai bagi kerabat dan tamu kerajaan pada saat itu. Berdasarkan gambar tampak bangunan, terlihat bahwa bangunan Istana Maimun merupakan cerminan satu sisi bangunan dengan yang lainnya. Istana Maimun menunjukkan kesimetrisan yang kuat. Kesimetrisan tersebut memiliki kemiripan dengan gaya arsitektur Palladian yang tercipta pada zaman Renaissance. Istilah Palladian biasanya merujuk pada bangunan dengan desain yang terinspirasi dari karya seorang arsitek Andrea Palladio yang berasal dari Venesia. Gaya desain Palladio berbasis kuat pada simetri, perspektif, dan nilai-nilai arsitektur kuil Romawi dan Yunani kuno.
Meski banyak dipengaruhi oleh gaya arsitektur Eropa seperti pada kesimetrisan bangunan, motif hias dinding, ornamen lampu, kursi, meja, lemari, hingga pintu dorong, bangunan Istana Maimun juga memunculkan nuansa Islam yang cukup kental seperti nuansa yang pada bangunan istana lain yang ada di tanah Melayu. Nuansa Islam salah satunya dapat dilihat pada pintu gerbang istana yang berada di depan bangunan induk. Pintu gerbang ini berfungsi sebagai akses untuk masuk ke dalam ruangan. Pintu gerbang ini tidak memiliki daun pintu. Bagian atas pintu gerbang terbentuk lengkungan seperti kubah yang lancip pada bagian atasnya. Bentuk pintu seperti ini sering ditemui pada bangunan yang menggunakan gaya arsitektur Persia atau Turki. Bangunan sayap kanan dan sayap kiri Istana Maimun memiliki penutup berupa atap overhang berwarna abu-abu kehitaman. Penggunaan atap overhang bertujuan untuk mengantisipasi masuknya air hujan ke ruangan istana. Atap overhang ini juga berfungsi sebagai penahan masuknya sinar matahari yang berlebihan ke dalam area istana sehingga sinar matahari yang masuk tidak membawa cahaya yang menyilaukan dan panas yang berlebih. Istana Maimun juga memiliki ruang loteng yang berukuran tinggi 2,5 m dengan lantai yang berbuat dari papan. Ruang loteng ini berfungsi sebagai ruang perputaran udara sebagai fungsi dari adanya ventilasi dan di sekeliling sisi dinding loteng. Loteng ini memiliki sistem ventilasi silang atau cross ventilation guna melancarkan aliran udara pada ruang loteng sehingga suhu udara pada ruang istana lantai 2 tetap terjaga baik. Ruang loteng memiliki atap overhang yang berwarna kuning. Lantai pada sebagian besar ruangan Istana Maimun ditutupi oleh tegel-tegel yang disusun secara berkombinasi. Tegel tersebut berukuran 30 x 30 cm dan terletak pada ruangan sebelah kiri dan kanan balairung, dapur, serta beranda depan istana. Sementara itu, lantai pada balairung istana dan tangga pada pintu masuk menggunakan marmer putih berukuran 70 x 70 cm. Hasil analisis saya